Seriusan nih, kalau nggak ikutan program pengungkapan sukarela atau PPS, atau kena denda? Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Lucy Sutanto di channel Pajak Milenial. Dan seperti biasa di channel Pajak Milenial ini aku akan berbagi ilmu pajak, edukasi pajak, cerita pajak, pokoknya semua seputar update perpajakan Indonesia dengan bahasa yang gampang banget yang kalian mengerti buat kalian para generasi milenial. Dan sebelumnya aku mau say thank you banget buat kalian semua yang udah subscribe channel YouTube aku, yang udah nge-like video aku, yang udah komen video aku, yang udah nge-view video aku. Thank you so much guys. Tapi buat kalian yang belum subscribe channel aku, ayo dong di subscribe supaya kalian gak ketinggalan ada perpajakan dari aku. Dan jangan lupa tekan juga tombol lonceng notifikasinya. Event program pengungkapan sukarela atau PPS atau bahasa lainnya itu tax amnesty jilid yang kedua itu udah mau selesai nih guys. Udah per 30 Juni 2022 itu terakhir kalian masukin formulirnya. Jadi gimana nih, kalian mau ikutan apa enggak coba? Nah buat kalian nih yang masih galau, masih bingung, aduh ikutan apa enggak, masih nggak yakin, mendingan kalian nonton deh video ini sampai selesai. Dan jangan lupa no skip, jangan di skip ya guys, karena kalau kalian skip video ini yang nama juga video edukasi, yang kalian skip gitu ya, yang ada kalian malah makin bingung, makin misunderstanding gitu ya. Ya jangan sampai gitu dong ya, jangan sampai makin bingung tapi nonton video ini, oke? Seperti yang kalian udah tahu guys, dan juga udah aku ulang-ulang juga sih sebenarnya di video-video aku yang sebelumnya, kalau PPS itu diikuti oleh dua kategori peserta. Peserta pertama atau kebijakan pertama itu buat kalian yang dulunya pernah ikutan tax amnesty jilid yang pertama di tahun 2016 sampai 2017. Dan peserta kategori kedua atau kebijakan yang kedua itu kalian yang perorangan yang belum ngelaporin harta kalian di SPT kalian di tahun 2016 sampai tahun 2020. Dan kalau kalian masih bingung, kalian bisa lihat aku di video-video sebelumnya. Oke, aku ceritain dulu nih kalau misalnya kalian adalah peserta kategori pertama, kalian yang pernah ikutan tax amnesty yang pertama dulu yang di tahun 2016 sampai 2017. Jadi kalau kalian itu masuk kategori pertama, udah pernah ikutan TA1 dan kalian sekarang baru sadar kalau ada aset yang diperoleh atau kalian dapat atau kalian beli sebelum tahun 2015 dan kalian baru sadar kalau aduh seharusnya itu dimasukin di formulir tax amnesty yang pertama dulu nih dan kalian ketinggalan. Nah kok kayak gitu ceritanya guys ya, itu gak ada opsi lain sih, kalian sebaiknya ikutan program pengungkapan sukarela atau PPS ini. Dan karena ya gak ada opsi SPT pembetulan juga sih, dan kalau kalian emang ngotot mau bikin SPT pembetulan ya juga gak akan dianggap oleh orang pajak. Oh oke deh. Aku punya harta yang ketinggalan dan harusnya memang dimasukin sih kemarin ke formulir TA yang pertama itu. Tapi kalau aku nggak mau ikutan PPS, boleh dong ya? Ya boleh lah, nama juga program pengungkapan sukarela guys, boleh ikutan, boleh enggak. Tapi kalau peserta yang pertama ini dan kalau memang kalian punya harta yang ketinggalan yang udah nggak diikutkan ke TA1 dan juga kalian ikutkan PPS ini ya kan, dan ternyata ketahuan sama orang pajak, lumayan sih dendanya. Jadi kalau begitu kalian harus bayar apa sih? Yang pertama, kalian harus bayarin dulu pajak atas hartanya tersebut, kayak uang tebusan hartanya tersebut. Dan tarifnya itu adalah 30% buat wajib pajak perorangan, kemudian 25% untuk wajib pajak badan, itu kayak PT ya, CV ya kayak gitu-gitu,
dan 12,5% untuk wajib pajak tertentu, misalnya kayak UMKM. Ya, cara hitungannya gampang banget, yaitu tarif dikali dengan harta bersih si aset yang baru diketemuin ini. Yang kedua itu denda 200% dari hasil perkalian poin pertama tadi. Jadi misalnya kalian itu adalah perorangan, berarti kalian kena dendanya itu 200% dari 30% dikali dengan harta bersih tersebut gitu ya, harta bersih si aset yang baru diketemuin tersebut. Bisa napas gak sih? Dendanya gede banget. Kak, aku bukan peserta tax amnesty yang pertama, dan aku memang ada ketinggalan harta nih di tahun 2016 sampai tahun 2020. Berarti aku kebijakan kedua sih, tapi kalau misalnya aku nggak mau ikutan PPS, boleh nggak sih Kak? Nah, untuk kebijakan yang kedua ini, kalian punya opsi itu mau SPT pembetulan atau ikutan PPS. Dan kalau kalian masih bingung, mendingan kalian itu SPT pembetulan atau ikutan PPS, mendingan kalian pause dulu video ini dan nonton video aku yang sebelumnya, baru lanjut lagi ke video ini. Dan ingat loh, kalau kondisi kalian itu beda-beda ya guys. Ada yang oke kalau untuk SPT pembetulan, dan ada juga yang sebaiknya kalian ikutan PPS, karena nanti takutnya denda-dendanya itu jadi panjang kali lebar kayak gitu. Oke deh, anggap aja nih kalau kalian itu seharusnya ikutan PPS, tapi kalian nggak ikutan. Dan ternyata di kemudian hari nantinya nih, ternyata orang pajak tuh ketemu kalian itu punya aset yang nggak kalian laporin di SPT tahunan, dan kalian juga nggak ikutan PPS. Kalau begitu kalian kena denda apa nih? Yang pertama, kalian harus bayar 30% dari harta bersih si aset yang baru ketemu itu. Yang kedua, kalian harus bayar lagi sanksi bunga yang besarnya itu 1% sampai 2% per bulan. Jadi kayak persenannya tuh bergerak gitu loh guys, kayak beda-beda gitu. Loh kok bisa beda-beda sih Kak? Iya, beda-beda karena persenan bunganya itu ngikutin tarif dari Bank Indonesia. Pokoknya sekitar ya 1% sampai 2% per bulan gitu deh pokoknya. Yang pertama, kalian pastiin dulu nih kalau kalian itu udah pernah ngelaporin semua aset di surat pemberitahuan atau SPT tahunan kalian. Dan memang kalau memang ada yang ketinggalan gitu ya, kalian tuh coba deh timbang-timbang kalian itu ikutan nggak kali ini PPS ini gitu ya. Karena sebenarnya masih keburu sih kalau kalian mau ikutan, karena kan deadline tanggal 30 Juni 2022 gitu kan. Ya coba kalian bongkar-bongkar lagi arsip-arsip kalian, dokumen-dokumen kalian. Mana tahu nih, saking tajir melintirnya kalian sampai lupa punya aset di mana aja. Yang kedua, kalau kalian ikutan PPS itu jangan setengah-setengah ya guys. Jadi misalnya gini nih, maksudnya kalian itu punya aset misalnya 3 nih yang harusnya dimasukkan ke dalam PPS. Ada mobil, ada apartemen, ada rumah gitu. Ya udah 3-3-nya itu dimasukin semua ke PPS. Jangan kayak cuma setengahnya doang, misalnya kayak mobil sama apartemen aja, rumahnya enggak. Jangan gitu ya guys, semuanya. Karena nanti kalau ketahuan sama orang pajak lumayan kan denda-dendanya. Oke guys, sekian share dari aku khusus untuk topik mengenai program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid yang kedua ini. Aku udah bikinin playlist buat kalian semua, jadi kalian bisa putar-putar lagi videonya. Dan juga di Instagram aku @lucy.sutanto aku ada bikin kayak Q&A PPS gitu. Jadi kalian bisa cek di kayak story highlight aku tentang Q&A seputar PPS yang udah aku terima sepanjang bulan Januari sampai Juni 2022 ini gitu ya guys. Oke, thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau memang kalian pengen nanya, boleh banget dong di komen video ini. Atau mungkin kalian ngerasa kalau pertanyaan kalian atau apapun itu, pendapat kalian, whatever, itu nggak mau dilihatin oleh semua orang, kalian boleh banget direct message aku atau DM aku di Instagram aku @lucy.sutanto.
Dan jangan lupa kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat buat kalian, boleh deh ya share ke teman-teman kalian semua biar manfaatnya tuh nyebar ke kalian-kalian semua. Oke? So thank you so much for watching. Untuk pajak, gak lagi dong ya. Salam pajak milenial. Dah.